Agus. Agus, pimpin doa dulu Gus. Aduh. Aduh, jaringan kita kurang bagus. Ya. Berdoa aja pemis nggak dengar apa yang dibilang Agus. Nggak bagus soal jaringannya. Oke. Nah, jadi kita mulai pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia ya. Ya, bahasa Indonesia. Siap-siap ambil bukunya. Nah, sebelumnya dulu kita absen. Ya, bisa absen dulu ya bentar. Oke, bagi yang belum Agus. Agus mana Agus? Habis itu Aling. Anissa. Ada Anissa? Kamu lagi penyakit Anissa, nggak mau ke sekolah lagi? Oke, yang lain duduk saja. Anissa, Aurelia, Elisa, Francisca. Ini Francisca. Francisca Upai. Aurel. Jaringannya ya. Gabriel. Miracle. Mana Miracle? Ada Miracle di sini? Nggak ada ya Miracle? Sekarang kita bahasa Inggris. Nggak ada Miracle. Naomi. Mana Naomi? Eka. Nafis. 142. Claudia. Dias. Oke. Nggak ada Miracle sama ya. Anissa itu mana sih Anissa itu? Terus takut kan nanti kambuh lagi penyakitnya kan? Penyakit malas Gaby nanti siapa tahu kan guru mapelnya lupa. Ayu sakit ya. Ayu. 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 Ya? Ya. Jadi nanti kalau misalkan guru mapelnya absen, ini masih udah disampaikan hari ini sama guru-gurunya. Siapa tahu kan lupa ya. Itu Ayu sakit ya, dia tadi udah izin sama Miss. Karena sakit. Evan mana Evan? Ada Evan. Ini Evan susah ya pergi. Ya. Tiara. Lionel. Mana Lionel ini? Oke. Dan Akmal. Mana Akmal? Oke. Evan belum ya? Oke, baik. Ambil bukunya dulu nak, aktifkan kameranya dulu. Miss nggak tahu kalian ngapain di sana kalau tidak diaktifkan kameranya. Ya. Kalau misalkan lupa Gaby, ingatkan ya Aurel. Misalkan kan pas di absen guru mapelnya, ya mungkin Gaby lupa ya. Ingatkan Aurel ya, ada Aurel di sini kan?
past, Ada kan Aurel? kemudian ada future. Mana Aurelnya? Belum ya? Itu sebenarnya kalau pembagian Belum masuk deh. apa nih? Nah, Miss ingatkan, Yang pasten dan Miss ingatkan tanggal 15 kita PTS ya. mengembangkan. Ada yang Loh, namanya present continuous, tanggal 15 kita PTS. Apa sudah belajar di rumah? pokoknya present itu bagi Hah? Apa kalian belajar di rumah? juga dengan past. Pasten itu masih Hah? terbagi-bagi. Ada yang pasten, Kalian belajar di rumah. Tinggal beberapa hari lagi kita PTS ya. ada juga yang past. Sudah dengar? Putus-putus. Sama juga halnya dengan future. PTS tanggal 15. Itu pun masih Bisa terbagi-bagi. dengar. Ada yang future, Belajar di rumah. ada yang past future, Ya. ada yang Persiapkan mungkin nanti dan juga dalam ada yang minggu atau minggu depan itu gurunya pasti sudah mengasih kisi-kisi. Kalau gurunya lupa ingatkan ya kisi-kisinya. Terus tanya gurunya apa yang belum dikerjakan latihan sama tugasnya. Ya, apa yang bolong-bolong yang nggak kamu kirim ya. Silakan minta sama gurunya biar kamu kerjakan secepatnya. Jangan nanti pada saat ujian di situ kamu sibuk mengerjakan ya. Nanti itu kan masalahnya kalau nanti mengisi rapor tidak keluar nilainya, nilai hariannya, nilai akhir aja nanti yang keluar. Alasannya nanti belum mengumpulkan tugas. Ya. Sama iya. Pengembangan daripada present, Jadi kalau kemarin kita Oke, nggak apa-apa. semester 1, Oh ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya kita bahas 5. yang sudah kamu misalkan udah tertinggal materi kamu seperti Evan, Gaby, siapa lagi yang sudah tertinggal materi kemarin yang sudah pergi gitu ya. Itu tanya gurunya ya. Mesti tidak henti-hentinya untuk mengingatkan kalian. Nanti kalau sudah sampai di tangan Miss nilainya tak tuntas, nanti sibuk sendiri Miss kan nanya bagaimana itu Pak, Mister, Miss mana nilainya? Iya belum ngumpul tugas. Nah saya diam aja nanti malu sendiri kan. Makanya selesaikan semua tugas dan latihanmu kepada guru mapel ya. Oke, itu apa ocehan Miss pagi-pagi ini. Oke. Yang malas-malas mengumpul tugas, kumpullah. Kumpul. Dias, bagaimana hasilnya kemarin itu sama Pak Rudi? Oh, jadi gimana itu? Masih diurus? Oke, siapa yang ngurus ya? Oh ya. Iya, tak apa lah itu. Bagus itu. Oke, ya. Terus khusus siapa ini? Yang memilih tatap muka kemarin. Rencana nanti tanggal 22 setelah PTS kita, di situ nanti disuruh masuk. Jadi yang online tetap online. Ya, tidak dipaksakan itu. Ya, walaupun sebelumnya ada juga yang berubah pikiran ya, tapi tidak apa-apa. Ya, tidak masalah. Karena kalau misalkan dipertahankan nanti ke depan ada apa-apa, ya juga kan khawatir pula. Nah, tak apa-apa kalau pilih online. Cuma satu hal yang bisa pastikan seperti Francisca. Ya, Francisca pilih itu online. Pastikan dulu ya jaringannya. Kalau bisa setiap hari itu, setiap sesi itu online terus. Ya, seperti Eli
Elisa dia pilih tatap muka karena dia tahu kan kadang-kadang jaringannya kurang bagus ya. Tapi yang saya khawatirkan Francisca ya. Francisca. Mana Francisca? Mana suaranya Francisca? Mana ini Francisca? Mana Francisca? Ada di sini ya, belum join ya. Tadi join kan? Ini dia yang saya takutkan nanti kalau misalkan online kan. Itu yang saya takutkan nanti nggak bisa ngikutin pelajaran. Kenapa? Karena nggak bisa online. Kadang jaringannya itu ini sesuaikan. Kalau misalkan wifi kita kurang bagus di rumah, pakailah HP yang ada paket yang sesuai dengan tempat tinggal kita, yang kencang internetnya, entah apalah, Trilah, Telkomsel lah, Telkomsel itu kan semua itu bisa. Pakailah itu, bagaimana kan harus korban ini, mengorbankan materi gitu ya. Yang aktif jaringannya tak apa ya, tapi yang masalah yang saya perhatikan selama ini ini yang sebutkan ini seperti Tiara saya tidak memikirkan dia lagi karena dia nanti kan dia akan pilih tatap muka itu. Elisa pilih tatap muka ya nggak apa-apa, tapi kalau ini yang Francisca ini nanti ya. Oke, itu aja ya, itu untuk Miss sampaikan ini ya. Silakan. Apa? Iya, udah. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya ini yang Miss kehendaki di kelas kita ini ya. Kalau ada apa-apa masalah misalkan HP kurang bagus, speakernya, kameranya, diinformasikan sehingga nanti pagi-pagi itu Miss sudah disampaikan sama guru mapelnya, Pak, Miss, ini anak-anak saya ini speakernya nggak bagus ya, itu kameranya nggak bagus ya Pak, kayak gitu. Jadi nanti mereka mengerti itu, paham itu. Tapi kalau diam-diam, bagaimana bisa kita kasih obat? Itu ibarat orang sakit kan, seperti itu. Kayak Miracle kemarin dia bilang, mamanya bilang ini kami HP-nya ini, seperti itu kan. Itu saya mau. Terus saya suka sekali gayanya ini ya, si Ayu ya. Kalau malam-malam sakit, badannya kurang enak, diinformasikan pagi-pagi sekali. Diinformasikan oleh orang tua. Kalau sakit, saya suka seperti itu gayanya. Kenapa? Karena ya Miss mau memastikan, memberitahukan sama guru mapelnya, jangan di situ mulai pembelajaran jam 8, di situ pula diizin. Bagaimana bisa Miss ini kan Miss minta izin sama guru mapelnya, sedangkan Miss lagi mengajar, coba baru baca WA, pasti terlambat nanti. Oke ya, silakan itu. Terus nanti Miss kamu upayakan semua mata pelajaran nanti di ujian itu tuntas, tak ada yang tidak tuntas, biar bagus nilainya. Prestasi semester ganjil mudah-mudahan lebih meningkat di semester genap. Ya, kalau Miss masuk di kelas kita pembinaan duluan baru masuk ke mapelnya ya. Oke, bisa diperhatikan itu yang bisa mendengar. Bisa ya, Naomi aktifkan kameranya, Akmal, Hafiz semuanya bisa ya, kecuali Aurelia. Elisa masih bagus kameranya Elisa. Aling juga ya, pilih itu kan, pilih online kan ya. Aling ya, pastikan jaringanmu ya nak, jangan putus-putus. Nanti disampaikan Miss bilang online padahal nggak bisa jaringan gitu. Karena teman-temanmu sekarang kelas 12 itu sudah tatap muka sekarang mereka. Kelas 12 itu hampir semua itu tatap muka. Tinggal kelas 10 dan kelas 11 yang belum. Tapi rencana nanti tanggal 22 ini kita tatap muka gitu. Ya, yang bagi yang memilih tatap muka yang online tetap online gitu ya.
Sekedar informasi itu. Kemudian untuk ujian nanti ya sudah diinformasikan kemarin itu soalnya itu semua mapel 20 ya 20 pilihan berganda 5 esai. 5 esai. Materi nanti yang sudah pernah disampaikan oleh guru mapelnya. Silakan dibaca-baca ya. Baca-baca bukunya. Jangan malas-malas dulu ya untuk persiapan ujian. Oke, jadi demikian dulu untuk informasinya. Nanti kalau ada informasi ya Miss sampaikan selanjutnya ya. Sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Karena kita ketemu 3 kali kok, 3 kali dalam seminggu ini. 2 bahasa Indonesia, 1 PPKN ya. Jadi di situ nanti disampaikan. Terus jangan segan-segan sampaikan sama Miss apa kendala di pembelajaran ya. Di pembelajaran kalian setiap hari ya. Seperti kemarin yang double itu ya, yang double masuk di dalam Zoom itu. 1 minggu itu kalian buat itu semua sama guru mata pelajaran. Ada yang sudah melapor sama Miss, yang melaporkan sama Miss dan tidak datang ke kelas lain itu, kelas kita ini aja yang buat itu. Yang suka menyamar-nyamar kayak Naomi lah, dibuat namanya Naomi di situ. Berarti di kelas kita itu ada yang ini, ada nomor siluman, ada orang-orang yang siluman gitu ya. Jadi Miss sudah tahu sih, sudah tahu Missnya, ada yang sudah Miss gali-gali di informasi di kelas kita, tapi bertobat sebelum Miss tahu, sebelum Miss nasihati, nah. Berubah, jangan diteruskan itu, jangan dilanjutkan itu. Tidak bagus itu, apalagi kalau misalkan kalian nanti sampai kelas 2 kita online. Ini kalau terus-terusan kamu buat seperti itu, ya udah kita buat aja surat peringatan, kita panggil orang tua. Apa maunya? Kayaknya ada nomor-nomor siluman kemarin itu, tapi udah gak ada lagi sekarang sih. Saya tanya sama guru mapel, ada nomor siluman di grup di Zoom itu, gak ada katanya, udah gak ada lagi. Oke lah, berarti udah berubah. Jadi jangan kamu pikir gak ada mata-mata Miss di sini ya. Di kelas kita ini ada mata-mata Miss. Ya. Nanti Miss tanya sama ini ya, sama temanmu, siapa kira-kira yang ini, yang suka jahil-jahil itu. Oke? Jadi buta. Jadi gak boleh seperti itu. Setelah selesai mandi, ya, nggak apa itu game. Pagi-pagi udah kayak gitu. Nah, sekarang kita mau belajar. Buka halaman 160 ya. Kemarin kita sudah membahas itu masalah pekerjaan ya di Deli Serdang dan daerah Jember ya, di mana anak-anak yang masih usia dini ya bekerja di satu pekerjaan namanya perkebunan tembakau ya, tembakau. Jadi di situ bekerja padahal usianya masih dini. Itu cerita yang kita bahas pada hari itu kemarin ya. Itu sudah kita bahas itu. Nah, kegiatan kita itu kemarin itu mencari inti dari buku. Nah, yang sudah kita bahas itu intinya, inti dari cerita. Inti dari cerita. Nah, bagaimana meringkas? Ya, meringkas. Jadi karena intisari ini sangat berat, sangat ada hubungannya dengan meringkas. Jadi perlu disampaikan meringkas dan merangkum berbeda. Ya, memang tujuannya sama. Tapi meringkas ini begini, meringkas itu kita gunakan bahasa kita sendiri. Tapi kalau merangkum, apa yang ditulis di teks awal tidak berubah dengan ringkasannya, rangkumannya tetap.
Tapi kalau ringkasan boleh berubah dengan menggunakan bahasa sendiri. Tujuan cerita sama. Nah, itu perbedaannya. Nah, itu kegiatan kita. Misalkan di buku yang ada di halaman 160 itu atau 159, nah, di situ pekerjaan anak di perkebunan tembakau. Nah, ini ketebalan bukunya yaitu 177. Bayangkan itu bukunya. Sementara kalau diambil singkatannya, simpulannya adalah hanya beberapa paragraf. Ya, halamannya, jumlah halamannya 177. Kesimpulan cuma beberapa bagian. Ya, intinya cuma beberapa bagian. Nah, itu berarti bagaimana cara mengambil bagian terpenting dari setiap bab. Ya, setiap bab. Tidak semua ditulis. Nah, coba kita langsung pada contoh ya. Perhatikan contoh yang ada di halaman 162. Oke. Nah, itu kalimat sederhana dulu ya, kalimat sederhana dulu. Nah, itu buku satu buku ya, dia mengambil isi buku. Nah, tetapi dia buat tabel di situ peristiwa-peristiwa penting lalu sinopsis. Nah, perhatikan ya. Pemuda berkemeja putih bersih, berjam tangan, bersepatu bot, itu sibuk mencabuti rumput-rumput kecil di sekeliling tanaman cabai pada suatu siang yang terik. Setiap hari saya ke sawah untuk merawat tanaman cabai. Saya harus tahu apa yang terjadi pada tanaman cabai saya. Tidak boleh lengah sedikit pun. Menjadi petani itu harus telaten, kata Wianto. Petani muda dari dusun Kaliwanglu, desa Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dan Yogyakarta. Jadi usianya 23. Nah, ini intinya cuma satu kalimat. Coba perhatikan apa intinya di sana. Apa sinopsisnya di sana? Sinopsisnya itu gap. Belum tamat sudah diwisuda. Udah pakai toga dirinya. Dah. Oke. Setiap hari Wiatno telatan merawat tanaman cabainya. Ya. Berarti itu satu kalimat saja. Nah, jadi yang di sebelahnya itu cerita, lalu intinya di sebelah kiri. Ya. Jadi Wianto ini dia memang petani, khusus bekerja untuk menanam tanaman cabai. Jadi sinopsisnya sedikit saja. Oke. Baru yang bagian B. Itulah keseharian Wianto yang sejak 1,5 tahun lalu bertekad jadi petani lulusan SMA. Ya. Lulusan SMA itu sebelumnya bekerja selama 4 tahun sebagai pramuniaga, ya, salesman dan kuli bangunan di Jakarta. Bagi Wianto, Jakarta sudah sumpek, walaupun kerja keras dari pagi sampai malam. Nyatanya tetap tidak cukup, oleh karena itu dia memutuskan pulang kampung. Ya. Jadi apa intinya? Inti dari bagian B. Inti dari bagian B itu adalah Wiatno selama 4 tahun bekerja di Jakarta, tetapi karena gajinya tidak cukup, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Ya, itu intinya pulang kampung. Nah, jadi dari sinopsis itu digabungkan semua menjadi inti ikhtisarnya. Berarti setiap hari Wianto teladan merawat tanaman cabainya. Ya, sampai di situ baru dilanjutkan dengan ini. Sebelumnya ia selama 4 tahun bekerja di Jakarta. Nah, tetapi karena gajinya tidak cukup, ia kemudian memutuskan untuk pulang kampung. Yang menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, boleh kita mencari kata penghubung yang menyatakan waktu, menyatakan perbandingan, terserah sesuai dengan kalimat yang mau kita hubungkan. Ya, seperti ini sebelumnya berarti itu adalah
kata penghubung atau konjungsi yang menyatakan waktu. Berarti dari dua peristiwa ini kita ambil sinopsisnya, hasil sinopsisnya dipindahkan menjadi hasil ikhtisarnya. Itu namanya ikhtisar. Ya, itu salah satu yang mau dikerjakan. Nah, jadi kita bisa melihat, nah ini perhatikan dulu ya, teman-teman, ada ini kegiatannya 163 ya. Nah ini 163, coba buka 100 halaman 163. Oke, dari penjelasan ini ada dulu yang ditanyakan. Mengambil ikhtisar ini bisa dikerjakan kalau disuruh, bisa. Bacalah kembali contoh ringkasan tentang pekerjaan secara cermat. Tulislah informasi-informasi penting yang terdapat dalam contoh ringkasan tersebut. Jelaskan kembali ringkasan tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri. Oke. Sudah dibuat di situ nama kelompoknya, tanggapannya. Ya. Nah, pertama dulu kita baca, setelah itu tulis informasi-informasi penting. Oke. Jadi nomor 2-nya ambil semua informasi yang ada di pekerja anak di perkebunan tembakau. Nah, itu ya. Bacalah kembali contoh ringkasan tentang pekerjaan anak secara cermat. Tulislah informasi yang penting dalam contoh ringkasan tersebut. Oke. Jadi baru ini nama kelompok tanggapan. Baru yang dibawanya secara bersama-sama teman diskusikan gagasan umum yang ada setiap bagiannya. Oke, ada bahasa lain Sunda. Oke, ini teksnya. Oke, kita mulai dulu dari nomor 2. Kalau sudah membaca ya sudah membaca gitu ya. Nah, sekarang kita ambil informasi penting. Informasi penting dari ringkasan tentang pekerja anak secara cermat. Ya. Oke. Nah, silakan dulu ambil informasi yang ada di situ. Ya. Caranya kamu mulai dari kata penelitian. Kata penelitian sampai dengan kontekstual. Ambil penting-pentingnya. Ya, yang pentingnya mulai dari paragraf pertama. Ya, mesti hitung saja ini ya. Paragraf pertama itu mulai dari kata penelitian sampai dengan efektif. Paragraf keduanya yaitu mulai dari kata secara sampai dengan utuh. Cari informasi itu dia, apa informasi yang ada di dalam itu. Baru nanti masuk ke kesimpulan. Ya, ke kesimpulan. Kesimpulan pertama mulai dari anak sampai dengan Jember. 159 itu teksnya. Nah, sekarang tugas kita itu kita cari informasi yang ada di teks yang judulnya pekerja anak di perkebunan tembakau. Kita ambil setiap apa, Miss hitung udah ya, ikut ini ya. Satu informasi dari penelitian, dari kata penelitian sampai dengan efektif. Satu itu. Baru satu informasi dari kata secara sampai dengan utuh. Dan satu informasi dari kata anak sampai dengan jember. Satu informasi dari kata secara sampai dengan bekerja. Dan satu informasi dari kata di Deli Serdang sampai dengan di sekolah. Satu informasi dari keterlibatan sampai dengan ditawar. Dan satu informasi dari kata kondisi dari kondisi sampai dengan taraf hidup. Dan satu informasi dari kata di dalam dengan sampai kontekstual. Jadi informasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalimat. Cari informasi yang ada dalam itu. Ya, cari informasi di dalam
teks itu dari teks buku pekerja di perkebunan tembakau itu udah. Apa saja informasi, boleh 2 kalimat di situ, boleh tuliskan dulu. Jadi ada 8 ya, 8 bagian. 8 bagian itu lebih dari 1 kalimat, misalkan 2 kalimat saja, 2 kalimat cari informasi yang ada di dalam. Nah, Miss berikan contoh ya. Berikan contoh dari penelitian ya, dari kata penelitian. Oke. Penelitian mengenai pekerjaan perkebunan tembakau yang dilakukan di Deli Serdang dan Jember ini merupakan langkah pertama dari seri penelitian yang rencanakan AK3 mengenai pekerjaan berbagai sektor. Penelitian ini latar belakangi keinginan untuk merespon Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO nomor 138 dan 182 yang diratifikasi Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan mengangkat persoalan pekerja anak di perkebunan tembakau yang termasuk ke dalam kategori Invisible Working Children secara umum. Penelitian ini mengembangkan referensi berarti isinya Ya, terus kali beli. Ini berapa? Nomor 5. Enak kali, coba kamu Bapak tengok mana kerjaannya. Nah, dulu berarti ya. Pastikan dulu. Karena nomor 5 kan tinggal satu opsinya tuh. Pasti 51 kan. 5 tidak. Dia nggak mau aku nomor 6. Nomor 6. Ariel. Nah, cari. Yang lainnya nomor Henry nomor 17 halaman 222 17A. Ya, siapa lagi? Oke, langsung aktifkan kameranya ya. Jadi Miss berikan contohnya ya. Contohnya itu misalkan contohnya itu kadang penelitian tentang Miss ambil informasinya ya. Informasinya ini nanti Miss buat 3 kalimat saja. Ya, 3 kalimat saja. Miss lanjutkan untuk baca ya, untuk paragraf pertama. Miss ambil informasinya. Cara mengerjakannya gini. Tulis dulu informasi yang terdapat di paragraf 1. Di paragraf 1 apa? Oke. Jadi Miss uraikan di sini di paragraf 1 itu ada informasinya, yaitu tentang ini. Penelitian tentang pekerja anak di perkebunan tembakau ya, yang dilakukan di Deli Serdang dan di Jember ya. Itu kalimat pertamanya ya. Kalimat pertamanya penelitian mengenai tentang pekerja di perkebunan tembakau yang dilakukan di Deli Serdang dan Jember ya. Itu inti pertama, itu informasi pertama. Tulis dulu itu kalimat itu kan, baru buat tanda ketiknya apa ya. Boleh juga diuraikan 1 sampai 3 boleh. Baru penelitian itu dilatar belakangi dengan keinginan konvensi hak
hak anak, di mana ILO nomor 138 dan 182 itu. Kemudian bisa ambil lagi yang paling pentingnya, tujuan penelitian ini untuk persoalan anak pekerja yang di perkebunan tembakau yang termasuk kategori invisible dan working children. Berarti sudah ini satu tadi penelitian yang di Jember, kemudian latar belakangnya apa, ini baru masuk ke tujuan. Tujuan. Nah, kita lihat yang terakhir, masih ada yang terakhir ini. Yang terakhir itu yang membahas tentang situasi pekerjaan dalam pertimbangkan penilaian mengenai keamanan jenis pekerjaan yang dilakukan serta memperlihatkan penilaian terhadap pemahaman mengenai konteks lingkungan pekerjaan sama membantu mencari menyusun betul-betul kondisi. Ini itu tidak perlu lagi, berarti ada 3 ya. Penelitian ini dilaksanakan di penelitiannya adalah tentang perkebunan tembakau ya, tentang pekerja anak di perkebunan tembakau di Deli Serdang dan Jember. Baru dasar apa latar belakang diadakan penelitiannya itu karena untuk keinginan merespon konvensi hak anak dan konvensi ILO di nomor 138 dan 182. Baru tujuan penelitian ini. Jadi ada 3 ya, ada 3 informasi. 3 informasi itu bentakan di catatan. Nah, ini catatan kamu misalkan ya. Informasi paragraf 1 ini ya, ada 3 itu tadi. Oke, cari informasi paragraf 2 ya, paragraf 2 misalkan ada 3 ini, ada 3 bagian. Nah, carilah 3 bagian itu, 1, 2, dan 3. Nah, boleh lebih. Nah, jadi itu ya. Jadi silakan kerjakan dulu itu mulai dari paragraf 2. Kalau paragraf 1 tadi sudah jawab. Ada 3 bagian atau ada 3 kalimat yang mau bisa menjadi informasi dari paragraf 1. Pertama, di mana dilaksanakan penelitian, latar belakang pelaksanaannya, dan tujuannya. Itu ya. Itu paragraf 1. Lanjutkan untuk paragraf kedua. Informasi yang ada di paragraf kedua apa? Ya. Ambil, cari, baca gitu ya. Baru nanti lanjutkan untuk isi kesimpulan pertama, kesimpulan kedua, kesimpulan ketiga, kesimpulan keempat, dan kesimpulan kelima. Yang terakhir nanti paragraf ke-3. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Nanti setelah sudah disusun informasinya seperti di halaman 162 tadi, kan sudah diambil semua informasi dari satu paragraf dan sampai dengan isi kesimpulan. Baru nanti kita ambil lagi yang menjadi sinopsisnya atau yang menjadi ringkasannya, yang menjadi bagian ringkasannya. Jadi setiap paragraf tadi itu satu kalimat yang mewakili. Kita ambil kalimat utamanya, ya. Baru nanti berdasarkan kalimat utama dari informasi yang tadi, baru kita gabungkan menjadi satu paragraf, itulah ikhtisarnya. Oke, silakan kerjakan. Bisa dipahami? Bisa? Bisa? Silakan dikerjakan. Jadi tadi kan begini. Misalkan paragraf 1. Ini kita buat ini 1 ya, paragraf 1. Apa informasinya? Apa informasinya, infonya? Bisa diuraikan 1, 2, 3. Oke, tulis di situ. P2-nya, P2 apa? Apa informasi yang ada di paragraf 2? 1, 2, 3. Tulis. Oke, kan cuma 2 paragraf itu kan? Baru masuk ke kesimpulan 1.
apa isi kesimpulan 1? 1, 2, 3. Oke, seperti itu. Sampai selanjutnya. Nah, jadi kalau sudah selesai ini semua P1, P2, K1, P1-nya paragraf 1, paragraf kedua, kesimpulan 1, dan seterusnya. Baru nanti yang terakhir kan ada P3. P3 kan? P3, 1, 2, dan 3. Kita gabungkan semua itu. Nah, kita gabungkan. Nah, misalkan ini yang 3 ini kan? Nah, ini coba kita hapus dulu ya, bentar. Kita hapus dulu ya. Oke. Nah, misalkan tadi ada P1 ya. Paragraf satunya itu ada 1, 2, dan 3. Tiga informasi kan? Nah, 3 informasi. Dari 3 informasi ini bisa kita ambil apa yang menjadi kalimat utama yang paling penting lagi di antara yang 3 ini. Apa? Ambil satu aja. Bisa jadi kita gabungkan, bisa jadi hanya kalimat satu saja. Nah, kalimat utamanya. Sedangkan kalimat penjelasan nanti itu 3 dan 2. Ya, penjelasan bagian 1 dan bagian 2 dan bagian 3. Atau sebaliknya. Nah, di situ kalimat utamanya di 3, 2 dan 1 penjelasan. Nah, seperti itu. Begitu juga nanti P2. 1, 2, 3. Udah 1, 2, 3, kita ambil satu kalimat di situ yang menjadi KU-nya. Ya, KU-nya 1 ambil. Ya, KU-nya 1. Jadi 2. Menjadi 2 kan? Nah, ini nanti yang KU1 kita gabungkan menjadi satu paragraf, itu nanti ikhtisarnya. Kan ini tinggal satu ya. Nah, jadi yang satunya itu oke, bentar. Nah, misalkan tadi kita sudah temukan yang namanya kalimat utamanya, kalimat utama di paragraf 1. Ya, di paragraf 1 ada 1. Ya, KU untuk paragraf kedua ada 1. Ada 1. Jadi kita gabungkan. Digabungkan ini menjadi namanya ikhtisar. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, jadi langkah awal dulu kita harus cari informasi. Nah, cari dulu informasi di setiap paragraf. Paragraf 1 apa informasinya? Paragraf kedua apa informasinya? Kesimpulan satunya apa? Nah, sampai seterusnya. Oke? Nah, udah kerjakan dulu itu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, dijelaskan tadi. Apa yang dijelaskan tadi? Nah, ini sudah kerjakan itu bagian untuk paragraf 1. Oke. Kalau paragraf 1 tadi apa informasinya? Infonya itu apa yang dilakukan? Itu penelitian. Ya kan, penelitian apa, yaitu khusus pekerja anak yang di perkebunan tembakau. Di mana? Di Deli Serdang dan Jember. Oke. Apa latar belakangnya dan apa tujuannya? Ya. Oke, bisa dipahami kan? Bisa? Bisa dipahami? Bisa? Oke, lanjutkan P2 dan K1, K2, K3 sampai K5. Oke, cari informasinya. Minimal 5. Minimal 3. Oke, silakan. Loh, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Nah, silakan ditanyakan. Enggak ada. Lanjutkan paragraf kedua, P2. Baru nanti lanjut K1, K2, K3, K4, K5. Kesimpulan 1, kesimpulan 2, 3, dan 4, dan 5.
ambil informasinya minimal 3 ya. Oke, kalau sudah tak itu nanti itu tulislah di bukunya tulis. Udah. Nah, karena lagi mau habis waktunya, Miss tunggu. Ya, kirim di Google Classroom ya, apa informasinya. Ya, yang kamu kerjakan itu cari semua informasi yang ada di teks. Di halaman 159. Nah, mulai dari paragraf 2 sampai dengan paragraf ketiga. Nah, kirim. Nah, tulis di buku, foto, kirim di Google Classroom. Nah, nanti kalau sudah selesai itu, jadi minggu depan kita lanjutkan bagaimana cara untuk mengambil ya kalimat utama dari informasi tersebut. Nah, bagaimana menjadikan ikhtisarnya, itu minggu depan kita bahas. Oke, nanti dikirim di Google Classroom ya. Nah, jadi batas waktunya seperti biasa ya. Nah, jam berapa kalau seperti biasa, Gus? Gimana? Jam berapa kalau seperti biasa, Gus? Ada yang tahu itu. Jam 11 pagi atau malam? Hah? Ya. Putus-putus. Putus-putus, Gap. Putus-putus, nggak jelas. Putus-putus, Gaby. Bentar. Putus-putus, Gaby. Miss nggak bisa dengar. Apa tadi, Gap? Gimana tadi, Gaby? Gimana tadi, Gaby? Miss nggak bisa dengar. Tadi kan putus-putus. Jaringan nggak bagus. Jadi maunya sekarang, maksud saya gini, cari dulu informasinya setiap satu paragraf itu. Baru nanti lah kita gabungkan semua informasi dari paragraf 1 sampai dengan paragraf 3 menjadi ya ikhtisarnya. Gitu. Nah, tapi kalau mau sekarang ya, gimana? Misalkan kan udah Miss sudah mulai paragraf 1 kan. Paragraf 1 itu Miss ambil informasinya cuma 3. Itu hal penting menurut Miss. 3 kan? Nah, nanti kalian lanjut paragraf keduanya cari informasinya di situ. Putus-putus. Nah, di paragraf ke Iya. Itu. Iya, Miss sudah tahu. Ini kan cuma contoh aja karena terlalu panjang. Usahakan lebih seperti contoh di halaman 162. Coba lihat 62. 62 itu panjang, ada di tabel-tabel itu. Miss maunya ya Miss seperti di 162 begitu. Nah, gitu ya. Oke? Iya, Miss tadi itu intisar kok. Ya. Oke ya. Terima kasih.
Nanti dikumpul ya. Nah, oke. Selamat pagi ya. 11.